Kita mulai aja ya. Hari ini ada yang presentasi kelompok 5 kali ya. Halo, ada yang presentasi nggak hari ini? Kelompok 5? Apa sudah ya kelompok 5? Belum, Pak. Belum. Ini kelompoknya Mas Iksan. Iya, Pak, kelompok 5. Oke. Oke, nanti sebelum presentasi kita kuis dulu ya sebentar. Itu link kuisnya udah saya share di WhatsApp group. Ini saya tayangin sebentar ini. Oke. Ya, baru satu orang. Atau bisa join dari QR code ini. Saya tunggu. Biasa 10 soal dan 20 detik per soal biasanya. Ya, 3 orang. Baru Alexander, Multazam, sama Amelia. Ayo, ayo. 3 orang. 5 orang. Saya tunggu. Kuis ini buat mereview sebetulnya dari sebetulnya udah sampai mana kita gitu ya dibandingkan dengan periode-periode sebelum dan sesudah UTS. Maaf Pak, izin bertanya. Itu untuk link kuis yang di grup, bukan yang sama kayak yang disiakat kan? Beda. Oh, yang disiapkan beda, itu kan kuis yang harus diisi mingguan. Ini kan saya cuman one time di kuliah aja gitu. Oh ya, baik Pak. Makasih. 9 orang. Mau pakai link di WhatsApp group atau scan QR code di sini juga bisa. 9 dari 14. Nah, peserta kita ini ada berapa orang sekarang? Sebelas. Ayo, peserta Zoom-nya ada 18. 7 lagi. Padahal sekelas 70 loh. Saya agak nggak yakin nih sebetulnya sama nilai-nilai kita kemarin gitu. UTS itu banyak pertolongan. Karena masih beberapa itu ada yang nggak sesuai jawabnya gitu ya. Agak kemana-mana. Panjang, tapi isinya nggak kena. 12 orang.
13 orang. Empat belas. Dari 19. Yang udah Nurul, Zian, Yayu, Anissa, Agus, Faris, Asnita, Azmi, Dinda, Ilhan, Audi, Fitriana, Sonia, Alexander, Patrick Sinamo, Amelia. Alexander, lokasi di mana? Di Bandung, Pak. Di Bandung. Oh, Iya, Pak. ya sudah. 14 orang aja kita mulai ya. Ayo, belum aja. Ya, dia semakin cepat Mbak, jawabnya dan benar. Dinda, belum jawab Dinda. Apakah
1. Paling tinggi nilainya masih Asnita tuh. Asnita masih ada 1. %. Ini mungkin nilai ini lebih menggambarkan kelas kita gitu ya nih, dibanding waktu UTS kemarin. Ada yang baru join. Faris nggak maju-maju Faris. Nurul. Demil, Agus Nopman nggak maju-maju. Asmi, Sofa. Tuh ada yang baru join lagi.
habisin ini. Asnita, Paris, Agus, Aprianti, Zian, Opa, Agus menyusul tuh langsung teratas tuh. Ya, Agus sudah selesai tuh. Skor tertinggi 6.700. Nita kok berhenti? Dari 26 udah selesai. Ya, lanjut. Masih Agus di air teratas. Saya tunggu 4 menit lagi ya. 3 menit lagi, 3 menit. Jadi pas 7.40 kita selesai. Ayo kalau ada yang bisa melampaui Agus. Zian, wah Zian menyusul. Tiga menit lagi.
100%. Lagi. Oke, kita end ya. Sementara posisinya Agus, Zian, Sonia, Chandra Utami, Yayu, dan Asnita yang teratas. Ya, selamat ya buat Agus, Zian, dan Sonia. Sebentar saya share ininya. Nanti nilai-nilainya saya share. Ada pertanyaan nggak mengenai kuisnya? Nah, ini akurasinya. Akurasinya satu kelas rata-rata kita 52% ya. 52%. Saya pengen review sebentar ini jawaban-jawaban kita. Karena dari hasil UTS kemarin tuh sebetulnya banyak yang walaupun itu ini ya open book gitu kan, bisa dikerjakan dalam seminggu, ternyata masih banyak yang jawabannya agak salah. Dan akurasi kelasnya 52% sebetulnya sedikit lebih tinggi aja dari kelas yang satu lagi. Saya ngajar juga tuh kan yang kelas sore ya. Ada kesulitan. Dari seluruh pertanyaan itu sampai pertanyaan nomor 6 atau 7, saya lupa, itu sebetulnya yang sudah kita pelajari. Lalu yang ke 8, 9, 10 itu ada yang belum kita pelajari gitu. Sudah di video, tapi saya lihat di video pun banyak yang nggak lihat gitu. Jadi saya agak nggak yakin sama nilainya. Kita lihat ya, paling besar pertanyaan yang salah itu ada di nomor 2. Nih, 39% akurasinya. Jadi kalau kita lihat pertanyaan nomor 2, nih, tuh, agak lucu kan? Ini sederhana loh. Risiko di mana kegagalan sebuah bank dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan perekonomian besar-besaran. Jawabannya apa? Systemic risk. Systemic risk. Siapa yang jawab tadi itu? Siapa yang jawab, sorry? Saya Pak Asnita. Ya, makasih. Itu betul, systemic risk. Kemarin di ujian saya masih banyak ketemu systematic risk. Itu berbeda sama sekali. Berbeda sama sekali gitu ya. Kalau sistemik itu kan efeknya berantai gitu. Jadi dari dari misalnya satu bank mengalami kerugian gitu dan dia bisa berdampak berantai ke bank-bank yang lain sehingga dampaknya kepada perekonomian besar. Jadi berbeda sama sekali. Coba kita lihat satu-satu ya, mulai dari nomor 1. Upaya yang dilakukan bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha disebut. Ayo dijawab. Ayo dong. Pengendalian risiko, Pak. Ya, ini Audi ya, makasih ya, betul. Pengendalian risiko. Kalau pengendalian itu kan sudah lebih ke upaya gitu ya, upaya untuk dilakukan karena risikonya sudah muncul.
dan itu dilakukan. Jadi bukan lagi diidentifikasi gitu ya. Tadi sistemik risk sudah dijawab. Yang ketiga, risiko operasional untuk pencadangan modal mulai tersedia pada risiko operasional Basel 2. Basel 2, betul. Amelia. Lalu yang bukan hal-hal yang dilakukan pada mitigasi risiko kredit. Peran komisaris. Peran komisaris. Peran komisaris. Ya, betul. Asnita sama Purnama ya tadi. Ini peran komisaris itu salah satu faktor yang diukur gitu. Lalu risiko pasar muncul kecuali Suku bunga, Pak. Pergerakan harga pakaian jadi di pasar. Nah, betul Asnita. Suku bunga justru ada risiko pasar. Jadi risiko pasar itu kan ada 3 yang Oh, disebut. sebaliknya, Pak ya. Kecuali, betul. Perubahan kurs, suku bunga, perubahan harga komoditas. Komoditas itu kan berpengaruh sama penghasilan negara gitu ya. Jadi mungkin pengaruhnya besar. Dan di case keberapa tuh saya ketemu soalnya yang menyebut risiko pasar, membahas risiko pasar, ternyata yang dibahas pasar pakaian jadi gitu. Lalu, nah ini ada di sesi 11 kalau nggak salah saya. Dan ini video. Suku bunga real sama dengan suku bunga nominal titik-titik tingkat inflasi. Dikurang. Kurang, Pak. Iya. Demil sama siapa satu lagi tadi itu. Dikurang. Jadi kalau kita punya deposito 6% di bank misalnya, ternyata inflasi 5%, harga-harga barang naik sekitar 5%, berarti kan realnya kita cuma mendapat bunga itu 1%. Mana yang tidak termasuk risiko reputasi? Naik. Kenaikan suku bunga. Betul. Kenaikan suku bunga. Ya. Kenaikan suku bunga ya. Reputasi itu kan hal-hal yang bisa menyebabkan reputasi negatif. Nah, profil risiko. Ada berapa jenis risiko yang diukur? Ini dari awal kita bahas. Ada berapa risiko? 8. 8. 8. Oke, makasih. 8. Lalu kontrol risiko yang melekat pada inherent risk, kecuali Adanya Pengawasan aktif komisaris dan Adanya unit humas. adanya unit humas. nah, itu unit humas. Kalau pengawasan aktif, kebijakan prosedur, sistem pengendalian intern, jadi waktu setiap kita membahas 8 jenis risiko itu pasti muncul karena itu faktor-faktor yang dinilai. Tapi unit humas, public relation biasanya muncul di risiko reputasi. Risiko reputasi. Jadi risiko reputasi itu salah satu ininya adalah adanya unit humas untuk mengendalikan pemberitaan gitu ya, untuk menjaga reputasi. Nah, ini belum dibahas. Modal bank yang sudah menilai potensi kerugian ke depan dan biasanya lebih besar dari yang disyaratkan regulator adalah, ayo jawab aja. Ini 14 orang bener nih. Ekonomi kapital, Pak. Betul, ekonomi capital. Jadi nanti kita bahas sedikit, ada regulatory itu yang disyaratkan oleh regulator gitu ya. Tapi banknya sendiri itu bisa mengukur berdasarkan ekonomi capital. Jadi banknya bisa berpendapat, oh saya risikonya lebih besar gitu ya. Jadi regulator pun bisa sebetulnya menetapkan lebih besar, tapi banknya juga bisa mengukur dan itu bermanfaat juga buat banknya gitu. Jadi ada bank yang mungkin dia mencadangkan CAR-nya itu 19%, 20% kalau teman-teman lihat di laporan keuangan bank ya. Sekarang banyak bank yang menetapkan ininya lebih besar, modalnya atau CAR-nya atau KPMM-nya bahasa Indonesianya, kebijakan penyediaan modal saya lupa satu lagi itu. Kebijakan penyediaan modal mandiri atau capital adequacy ratio. Kalau secara regulator di Basel mungkin dari Basel 1 disarankan 8% gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Silakan, ini saya share dulu ininya, leaderboardnya. Sementara ini silakan bertanya. Ayo, ada yang mau bertanya? Saya lihat sih sebetulnya kan ada 2 sesi gitu yang kita pakai video ya, pakai recording, dan itu nilainya, bukan nilainya, yang menyaksikan itu cuma sedikit. Jadi saya agak ragu nih sebetulnya paham nggak gitu ya. Kalau saya tanya sekarang, dari seluruh 8 resiko yang kita pelajari, itu ujungnya mau kemana tuh? Ujungnya mau kemana? Ada yang bisa jawab? Kan kita bahas terus tuh, setiap resiko ini, resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional gitu ya. Itu ujungnya mau kemana? Untuk apa? Ada yang bisa jawab? Apa yang diperlukan bank dengan melakukan itu gitu? Untuk mitigasi Pak, agar tidak terjadinya kerugian atau penginputan data yang salah Pak. Mitigasi pasti ya, manajemen risiko namanya kan. Itu kan risikonya mulai diidentifikasi sampai dikendalikan. Enggak, sebetulnya kalau kita kaitkan sama yang dulu-dulu tuh, ada yang ingat nggak? Yang bahwa bank itu kan tidak bebas menentukan modal sendiri. Biar tidak terjadi krisis keuangan lagi nggak Pak? Terlalu jauh. Enggak, untuk banknya sendiri gitu. Jadi kan gini, nggak ada yang jawab ya, nggak ada yang bisa ya. Jadi kan saya segini nih, saya mau menilai sebetulnya kelas ini lebih bagus ya dibanding kelas yang satu lagi itu yang kelas sore. Tapi mestinya juga paham bahwa bungkus besarnya itu kemana. Bungkus besarnya adalah bahwa arahnya bank itu karena dia tidak boleh menetapkan modal sendiri, regulator akan menentukan tuh kan, yang CAR tadi, yang 8%. Nah ini nanti bentuknya bank itu di Basel 2 itu udah boleh mengukur risikonya sendiri. Jadi semua risiko-risiko ini diukur, nanti akan ditambahkan sebagai perhitungan modal. Ya, perhitungan CAR atau KPMM. Itu. Jadi ujungnya ke situ sebetulnya. Apakah menyenangkan buat bank mencadangkan modal? Apakah hal itu menguntungkan gitu buat bank mencadangkan modal besar? Ayo, ada yang bisa jawab. Apakah menguntungkan nggak buat bank mencadangkan modal besar? Kan tadi disebut tuh, kalau secara regulator misalnya 8%, secara ekonomi kapital mungkin banknya akan mencadangkan lebih besar. Apakah itu menguntungkan nggak buat bank? Ayo jawab aja. Nah ini nih, kelas ini lebih banyak diemnya. Sebetulnya buat bank itu dua sisi ya. Dua sisi. Di satu pihak mencadangkan modal lebih besar itu bukan hal yang menyenangkan, karena kan kita harus menambah modal usaha gitu. Makanya ada risk management. Mereka dengan capital ratio nanti bisa menentukan mana unit-unit yang lebih menguntungkan gitu ya untuk ditambah modalnya gitu. Mana unit-unit yang lebih beresiko. Jadi kita gunanya belajar manajemen risiko itu seperti itu. Itu resikonya apa aja? 8 resiko ini yang kita bahas. Oke, kita mulai aja ya presentasi sekarang kelompok 5. Silakan. Siapa aja nanti yang semua anggotanya yang presenter menghidupkan kamera. Ya, silakan. Baik Pak, izin share screen ya Pak.
Mm-mm. Case-nya apa? Case-nya apa? Topiknya apa hari ini? Ini sekarang kelompok 5 mempresentasikan manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas, Pak. Oke, yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Ade Salman Al-Fadisi, SEMM, yang telah memberikan kami waktu untuk melakukan sebuah presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Muntajam, beserta teman-teman saya ada Asnita Kartika Dewi, Nina Fatmawati, Agus Nopta Muharom, Rahma Amalia Sianti, Purnama Sapil Hudia, Sinta Puspita, Anissa Putri Alpianti, Haris Latif, Demil Baroka Agung Kurnia, Alexander Patrick Sinamo, dan Paris Gias Putra Permana dari kelompok 5. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan materi manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas. Lanjut. Lanjut Sinta. Pembahasan pertama yaitu adalah manajemen risiko pasar. Pengertian manajemen risiko pasar adalah risiko pasar merupakan risiko yang mengacu pada sensitivitas dari aset tunggal atau portofolio yang terjadi pergerakan harga pasar secara keseluruhan seperti bunga, inflasi, ekuitas, mata uang, dan properti. Manajemen risiko merupakan proses identifikasi dan analisis dalam keputusan investasi dengan mengukur potensi kerugian dalam suatu investasi yang kemudian mengambil tindakan yang sesuai. Lanjut. Selanjutnya ada bentuk-bentuk risiko pasar. Yang pertama ada general market risk atau risiko pasar secara umum. General market risk dialami oleh seluruh perusahaan yang diakibatkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya, pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy, kebijakan uang ketat, dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate. Lanjut. Yang selanjutnya ada specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya, pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai di mana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik bahwa mereka mengumumkan PT XYZ memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang besar serta laporan yang dipublikasikan selama ini kepada publik tidak sesuai dengan sebenarnya. Baik, untuk pemateri selanjutnya akan dilanjut oleh Purnama. Kategori yang masuk general market. Ada beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya general market risk, risiko pasar secara umum, yaitu pertama ada forex exchange risk. Secara umum, dalam ilmu keuangan dikenal dua bentuk pasar, yaitu pasar modal atau capital market dan pasar uang, money market. Kedua bentuk pasar ini pada prinsipnya saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Yang kedua, financial market. Untuk dimengerti bahwa kedua pasar ini saling mempengaruhi dan dipengaruhi, karena itu menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk selalu menjaga pasar ini berada di dalam kondisi yang diharapkan. Yang ketiga, ada interest rate risk. Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Next. Commodity position risk. Commodity position risk atau risiko perubahan nilai komoditas adalah suatu situasi dan kondisi di mana
terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, di mana kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut telah terikat kontrak dalam suatu kontrak perjanjian atau komoditi kontrak, serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. 4. Equity position risk. Equity position risk, perubahan risiko kekayaan, adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan atau stock and share mengalami perubahan dari biasanya, sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan kerugian. 5. Politik risk. Stabilitas politik adalah sesuatu yang sangat penting bagi suatu negara. Stabilitas politik menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun jika pemimpin di pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik, maka artinya seluruh pemimpin dan aparatur di negara tersebut tidak memiliki semangat kepemimpinan. Jika kondisi ini terus terjadi, maka yang terjadi adalah krisis kepemimpinan. Contoh kasus, next. Contoh kasus manajemen risiko pasar. Di sini ada pertama ada risiko pasar bagi perbankan. Muncul karena pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang semester 1 tahun 2020 yang cenderung bergerak mengalami fluktuatif dan mengalami depresiasi. Nilai tukar rupiah mulai mengalami depresiasi pada Maret 2020 seiring dengan pandemi COVID-19 yang mulai menyebar ke Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah dikarenakan meluasnya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang menyebabkan meningkatnya risiko ketidakpastian global, sehingga para investor cenderung mengalihkan dana dolar Amerika Serikat, mengalihkan dana investasinya ke safe haven aset, seperti emas, obligasi pemerintah negara maju, dan mata uang dunia seperti dolar Amerika Serikat. Aksi tersebut mengakibatkan terjadinya arus modal kelar atau capital outflow dari negara emerging market, termasuk Indonesia, yang menyebabkan terjadinya depresiasi hampir seluruh mata uang asing terhadap dolar Amerika Serikat. Contoh kasus kedua, contoh risiko pasar dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya menjalani bisnis kopi kekinian dan saya baru membuat menu baru. Di sini ada es kopi aren yang saat itu sedang tren dan diminati banyak konsumen. Namun tiba-tiba keluar menu baru yang menjadi kegemaran konsumen, misal kopi ambiar. Padahal saat itu saya sudah membeli bahan untuk membuat es kopi aren yang cukup banyak. Hal ini membuat saya mengalami kerugian karena stok bahan yang tinggi namun tidak lagi dibutuhkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Cara penyelesaian risiko pasar. Risiko pasar ini adalah risiko fluktuasi atau naik turunnya nilai aktiva bersih atau NAB yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan seperti saham dan obligasi. Menghadapi risiko fluktuasi pasar, masyarakat tidak perlu panik dan langsung mencairkan dana investasinya. Sebab penurunan atau peningkatan aset seperti ini tidak terjadi secara terus-menerus atau permanen. Ada kalanya harga atau NAB reksadana akan jatuh lebih dalam atau kembali naik lagi secara signifikan. Berinvestasi pada aset keuangan yang berisiko tinggi, ada baiknya investor menempatkan uangnya dalam jangka yang relatif panjang. Di samping, return yang dihasilkan akan jauh lebih besar. Potensi kerugian investasi dalam jangka pendek pun dapat diminimalisir. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Pengertian risiko likuiditas. Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagukan tanpa mengganggukan aktivitas dari kondisi keuangan bank. Manajemen risiko likuiditas juga meliputi proses dan strategi yang digunakan bank untuk menilai kemampuannya untuk memenuhi arus kas dan kebutuhan anggunan atau dalam kondisi normal dan tertekan, tanpa berdampak negatif pada operasi sehari-hari atau posisi keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, kemudian ada implementasi manajemen risiko likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban tunai dan agunannya tanpa mengalami kerugian yang tidak dapat diterima. Risiko likuiditas mengacu pada bagaimana ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, baik yang nyata maupun yang dipersepsikan. Nah, mengancam posisi keuangan atau keberadaannya. Kemudian penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas secara efektif paling kurang mencakup yang pertama ada pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kemudian kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, kemudian kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Kemudian yang terakhir ada sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Kemudian ada jenis risiko likuiditas. Yang pertama, risiko likuiditas pendanaan atau arus kas. Risiko likuiditas pendanaan mengacu kepada risiko bahwa perusahaan tidak akan dapat memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Kemudian dengan kata lain, risiko likuiditas pendanaan adalah risiko bahwa perusahaan tidak akan dapat menyelesaikan tagihannya saat ini. Perusahaan dapat menghitung risiko likuiditas pendanaan mereka dalam 3 cara dasar, masing-masing menggunakan rasio sebagai ukuran likuiditas versus kewajiban keuangan, yaitu yang pertama ada rasio lancar atau rasio modal kerja, yang membandingkan aset lancar termasuk persediaan dengan kewajiban. Selanjutnya rasio cepat atau rasio uji asam, hanya mengukur aset lancar seperti setara kas terhadap kewajiban. Kemudian risiko kas atau rasio kas atau rasio modal kerja bersih yang lebih konservatif karena tidak termasuk persediaan dan piutang. Kemudian yang kedua ada risiko likuiditas pasar. Risiko likuiditas pasar juga dikenal sebagai risiko likuiditas aset, adalah risiko tidak dapat menjual aset seperti properti dengan cepat atau mudah. Ini dikarenakan sangat tidak likuid. Namun kondisi likuid dan tidak likuid tergantung pada pasar itu sendiri. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada risiko likuiditas dan dampak terhadap perbankan Indonesia. Nah, di sini yang pertama, risiko likuiditas menurut Ali 2006 adalah risiko yang diakibatkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari set likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Nah, dampak terhadap perbankan Indonesia, di sini bank merupakan bagian utama dari sektor keuangan dalam perekonomian, melakukan kegiatan yang berharga pada kedua sisi neraca. Di sisi aset, meningkatkan aliran dana pinjaman kepada nasabah yang kekurangan dana, sebaliknya menyediakan likuiditas di sisi kewajiban. Jika bank kesulitan likuiditas, dampaknya amat merugikan. Bank yang bersangkutan terpaksa harus meminjam dana dengan harga mahal. Risiko likuiditas tidak hanya mempengaruhi kinerja bank, tapi juga reputasinya. Sebuah bank mungkin kehilangan kepercayaan deposan apabila dana tidak diberikan secara tepat waktu. Dalam situasi ini, reputasi bank dapat dipertaruhkan. Selanjutnya, baik, kepada Alexander, silakan. Ya, selanjutnya contoh kasus manajemen risiko likuiditas. Contohnya, industri perbankan nasional kita sempat dihebohkan dengan nasabah-nasabah bank Century yang panik karena tidak dapat melakukan penaikan dana melalui ATM. Penaikan harus dilakukan di kantor bank
dan jumlahnya dibatasi maksimal 1 juta. Bahkan perdagangan saham Bank Century juga dihentikan oleh otoritas atau suspensi. Dan waktu singkat Bank Century kalah clearing antar bank di Bank Indonesia. Next. Contoh kedua, PT Bank Mandiri Tbk pada tahun 1998, Bank Mandiri mengalami kesulitan likuiditas karena banyak nasabah yang menarik dana mereka dari bank tersebut. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yang menyebabkan terjadinya depresiasi mata uang dan kenaikan tingkat suku bunga. Untuk mengatasi masalah likuiditas, Bank Mandiri melakukan beberapa langkah, diantaranya menjual aset-aset dan produktif, mencari dana tambahan dan sumber-sumber eksternal, dan menurunkan biaya operasional. Contoh ketiga, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI pada tahun 2020, BRI mengalami risiko pasar akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Untuk mengelola risiko pasar tersebut, BRI melakukan beberapa langkah, diantaranya mengelola likuiditas dengan baik, meningkatkan diversifikasi portofolio, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen risiko. Next. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pengelolaan risiko likuiditas. Jadi untuk menjaga likuiditas supaya selalu berada dalam posisi aman, ada beberapa cara strategi yang dilakukan oleh bank. Di antaranya seperti pertama, memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank. Hal ini perlu dilakukan kecuali tingkat bunga cenderung menurun. Lalu yang kedua, melakukan diversifikasi sumber dana bank. Yang ketiga, menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban. Lalu yang keempat, memperbaiki posisi likuiditas. Caranya dengan mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi lebih marketable. Nah, selain itu juga setidaknya ada 3 strategi yang bisa dilakukan untuk menjaga agar likuiditas bank itu tetap berjalan dengan baik. Yang pertama itu strategi preventif, yaitu menjauhi unsur-unsur spekulatif sehingga masalah likuiditas dapat dihindari. Lalu yang kedua, strategi represif, yaitu langkah yang dilakukan apabila bank terlanjur mengalami masalah likuiditas. Nah, langkah tersebut caranya dengan meminjam dari pasar uang atau mengkonfirmasikan dana valuta asing yang dimiliki dan meminjam valuta asing dan dari pasar internasional. Lalu yang ketiga, strategi profitabilitas, yaitu kesanggupan dalam memperoleh laba. Pendapatan bank merupakan sasaran utama yang harus dicapai sebab bank didirikan untuk mendapatkan profit. Laba didapatkan dari selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang diterima pada para debitur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator kita. Baik, jawaban sekian. Untuk teman-teman ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo kelompok lainnya. Ayo 3 pertanyaan. 3 pertanyaan dulu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah ada kebijakan atau cara yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi nilai rupiah yang turun? Ini course Boleh maksudnya. diulang pertanyaannya? Bisa diulang lagi pertanyaannya, Teh? Apakah ada kebijakan atau cara
yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi nilai rupiah turun? Ini maksudnya kurs ya, risiko kurs berarti ya. Iya, Pak. Ada lagi? Ayo. Ayo, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, dijawab aja dulu, silakan. Ayo, udah 8:30 kita nih. Nanti saya mau review dulu yang sesi 12 sama 13. 11 mungkin saya sambung di sesi 14 ya, karena 11 saya nggak yakin juga udah pada paham. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya udah, dijawab aja. Tuh, tadi efek dari apa depresiasi rupiah berarti pertanyaannya. Izin menjawab Bapak untuk pertanyaan yang tadi. Kebijakan atau tindakan bisa dibagi jadi seperti menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku
bunga pemerintah dapat menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap rupiah atau meningkatkan ekspor. Seperti pemerintah dapat mendorong perusahaan-perusahaan Indonesia untuk meningkatkan ekspor, sehingga akan meningkatkan devisa yang masuk ke Indonesia. Atau juga bisa mengurangi impor. Pemerintah dapat mengurangi impor barang yang tidak terlalu penting atau dapat digantikan dengan produk lokal. Bisa juga dengan mendorong investasi asing, atau pemerintah dapat mendorong investasi asing dengan memberikan insentif kepada investor asing. Paling segitu, Pak. Kita jawab, atau ada pertanyaan lain yang belum bisa dimengerti? Cukup nggak tuh jawabannya? Yang Cukup, nanya Pak. tadi. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya. Saya tutup aja ya, soalnya kita udah mau 8:30 nih, nanti waktunya nggak cukup. Terima kasih ya buat kelompok 5, sudah membahas risiko pasar, cuma bagus gitu ya, case-nya ada beberapa, di risiko likuiditas ada, di risiko pasar ada. Cuma perlu diingat bahwa kita ini kan mempelajari manajemen risiko bank gitu ya, makanya di permata kuliahnya juga gitu. Nah itu tadi ada case misalnya harga kopi gitu, harga kopi terus disebutkan memang ada risiko komoditas. Saya paham ada risiko komoditas gitu ya, tapi dalam kaitan dengan manajemen risiko bank sebetulnya. Jadi kalau komoditasnya kita bilang saya dulu buka kafe kopi gitu ya, nah itu kurang tepat kita cari case-nya gitu. Kurang tepat karena kan kita mempelajari manajemen risiko bank. Itu aja. Nah, begitu juga mengenai risiko pasar itu memang terjadi terdampak gitu ya, bukan saja pada bank, juga berdampak pada perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di sektor real maupun di sektor keuangan seperti di pasar modal. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi dari siapa yang nanya tadi? Saya lupa tuh. Yang depresiasi kurs, gitu ya. Amelia, Pak. Ya, Amelia. Nah, ini kita mesti ngelihatnya ada 3 nih. Tadi jawabannya Sinta betul dalam kaitan dengan regulator. Jadi kita mesti paham bahwa kita ini kan saling terkait gitu ya di seluruh dunia ini gitu. Dan itu berkaitan juga nanti dengan kurs gitu. Kalau misalnya, nah Indonesia ini erat hubungannya sama the Fed di Amerika. Kalau misalnya tadi terjadi depresiasi kurs, misalnya Amerika menaikkan suku bunga gitu. Dan itu banyak nanti investasi dari Indonesia yang dari luar negeri itu terbang ke Amerika. Jadi uang itu keluar gitu ke Amerika dari Indonesia. Kalau uangnya keluar, sebetulnya kan uangnya dikembalikan lagi dalam bentuk US gitu ya. Disimpan dalam bentuk US karena mereka akan simpan di Amerika. Karena lebih menguntungkan menurut mereka kepada investor-investor besar. Kalau dia kembali ke US, yang terjadi adalah depresiasi rupiah. Jadi Bank Sentral benar tadi kata Asnita, tadi mungkin akan menaikkan suku bunga juga. Kenapa? Supaya dana itu, yang dana-dana itu nggak terbang, tapi masih stay di Indonesia. Jadi mereka investasi di Indonesia. Gitu. Dan bukan nggak mungkin juga Bank Sentral akan melakukan intervensi. Intervensinya gimana? Dia melakukan penjualan dolar besar-besaran di pasar uang ya maksud saya. Gitu, di pasar uang. Nah, itu berkaitan dengan kebijakan perekonomian secara keseluruhan. Tapi kalau dengan banknya bagaimana? Apa kebijakan bank berkaitan dengan risiko kalau ada kenaikan kurs mata uang asing? Yang mesti dilihat tadi sebetulnya sempat disebut gitu ya, ada terkait dengan profitabilitas. Bank itu harus lihat dia punya posisi devisa yang dia pegang, misalnya dalam mata uang US itu lebih, atau dia punya kewajiban ya jatuh tempo. Nah, bank itu bisa melakukan hedging, contohnya melakukan hedging, jadi kewajibannya itu bisa tercover. Misalnya gini, bank ini punya hutang dalam bentuk US dollar 1.000, taruhlah 1 juta US dollar, jatuh tempo 3 bulan kemudian. Kalau terjadi resiko kurs rupiahnya menurun, berarti kan banknya harus menyediakan itu dengan kurs sekarang gitu ya.
Nah, bank itu bisa mencari ke money market, melakukan hedging. Jadi dia melakukan kontrak untuk membeli US dollar dalam 3 bulan kemudian dengan posisi saat ini, sesuai kemampuan dia saat ini. Jadi hutangnya nanti 3 bulan kemudian akan terbayar tuh. Dan mungkin resiko fluktuasi kursnya bisa terjaga karena hutangnya lebih pasti dengan kontrak dari sekarang. Itu contoh kalau dilakukan hedging. Apalagi yang bisa dilakukan bank? Melakukan limit, manajemen limit. Jadi dalam melakukan trading, bank itu kan juga melakukan trading ya, antara lain untuk valuta asing. Nah, dealer-dealer itu dibatasi. Misalnya mereka hanya boleh transaksi dalam 1 miliar satu hari dan harus close. Untung atau rugi hari itu harus ditutup. Yang terjadi sebelum ada risk management dulu, itu adalah belum ada manajemen limit. Jadi tidak ada pembatasan. Akhirnya dealer-dealernya itu tidak terbuka gitu ya kalau mereka punya posisi kewajiban misalnya terhadap kurs tertentu sehingga pada saat jatuh tempo tidak bisa dipenuhi. Nah, itu berkaitan dengan bank yang bisa dilakukan. Bisa dilihat di textbook. Jadi kalau teman-teman agak rancu gitu ya, saya kadang-kadang ngelihatnya agak rancu nih pemahamannya antara manajemen risiko bank dengan manajemen risiko umum. Karena kalau kita browsing-browsing nanti malah nyasar takutnya gitu ya. Tapi ada textbook manajemen risiko yang sudah saya sampaikan. Gitu ya. Jadi itu berkaitan dengan bank. Lalu berkaitan dengan nasabah seperti apa? Nasabah juga mungkin punya kewajiban terhadap dalam mata uang asing. Nasabah juga bisa melakukan hedging, minta kepada bank untuk melakukan hedging. Saya punya kewajiban nih 6 bulan kemudian, bisa nggak di hedging? Jadi saya belinya kontraknya sekarang. Gitu ya. Misalnya dia punya kewajiban 1 juta US. Kursnya ini cenderung naik. Misalnya sekarang dulu dia punya dengan kewajiban dengan kurs misalnya waktu itu pertama dia berhutang taruhlah 13.000. Ternyata kurs bergerak naik 15.000 dan dia khawatir bahwa ini bisa berubah lagi. Dia melakukan hedging dengan kontrak. Jadi meminta bank gitu ya, meminta bank untuk melakukan hedging untuk membeli US dollar kontrak dari sekarang. Walaupun lebih mahal mungkin dari kurs sekarang karena dia masih 3 bulan lagi. Taruhlah dia bisa beli 16.000 gitu ya. Kewajibannya 15, posisi kurs saat ini 15.000. 3 bulan kemudian dia bisa beli 16.000. Nah, dia beli dari sekarang. Jadi kewajibannya bisa terpenuhi. Apapun kurs yang terjadi nanti itu sudah tercover. Saya kira itu sih. Ada pertanyaan mengenai risiko pasar dan risiko likuiditas. Kalau likuiditas itu sebetulnya berkaitan dengan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek. Gitu ya. Jadi kalau ada misalnya misalnya silakan nih. Demil silakan. Kalau ada misalnya bank itu kan dua sisi ya, ada dari sisi funding, dari sisi dana dia menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan lagi dalam bentuk kredit. Kalau misalnya bank itu tidak punya modal yang cukup dan tiba-tiba seluruh nasabah melakukan penarikan besar-besaran, maka bank itu menghadapi risiko likuiditas. Tadi contohnya di Bank Senturi, gitu ya. Contohnya di kasus Bank Senturi tadi, bahwa nasabah melakukan penarikan besar-besaran, sehingga banknya tidak bisa memenuhi mungkin penarikan dana dari nasabah. Gitu. Sebetulnya Senturi asalnya bukan itu, tapi nggak apa-apa, itu contoh yang step berikutnya yang terjadi adalah risiko likuiditas, karena posisinya waktu itu masyarakat tidak percaya lagi ke Bank Senturi, gitu ya. Dan akhirnya regulator melakukan apa? Melakukan intervensi. Antara lain meminta Bank Senturi untuk melakukan setoran modal. Kalau mereka tidak bisa itu langsung diputus gitu ya. Untuk apa? Untuk mencegah risiko sistemik. Karena kalau misalnya satu bank tidak dipercaya, bisa jadi akan merembet ke bank-bank yang lain. Jadi pemerintah cepat menutup dan meminta banknya untuk menambah modal. Dalam periode tertentu tidak bisa menambah modal, maka
izinnya dicabut dan banknya mungkin dilikuidasi atau digabungkan dengan bank lain. Itu yang terjadi. Oke, silakan, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya. Oke, makasih ya untuk kelompok 5 ya. Nanti materinya tolong di-share aja di grup. Saya mau lanjutkan. Pertama saya balik dulu ke sesi 12, karena saya nggak yakin juga teman-teman tuh udah paham gitu. Yang kedua nanti baru ke sesi 13 ya, yang harusnya hari ini. Dan sesi 11 pun saya sebetulnya kurang yakin juga teman-teman udah paham gitu. Nanti yang sesi 11 mungkin saya lanjutin di minggu depan. Tadi sesi 11 itu pertanyaannya antara lain, suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurangi dengan inflasi. Ya. Ini saya share dulu yang sesi 12. Jadi kalau agak bingung gitu ya dengan materi dari saya, bisa dilihat lagi ke textbook sebetulnya. Pak, boleh tanya, Pak? Iya, silakan. Tapi yang berhubungan sama likuiditas, Pak, gak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh iya. Kan biasanya, Pak, kalau yang jadi masalah itu si banknya nggak bisa memenuhi kewajiban buat bayar ke nasabah, Pak. Iya. Nah, kalau misalkan sebaliknya, Pak, jadi si bank itu kelebihan dananya gitu, Pak, kebanyakan. Nah, itu resiko juga nggak, Pak? Oh, kalau bank kelebihan sih sebetulnya nggak beresiko karena ada pasar uang gitu ya. Begini, kalau bank itu punya ALCO, Asset Liabilities Committee. Jadi dia yang akan mengelola, bukan dia tok gitu. Jadi ini adalah ALCO ini gabungan sebetulnya dari beberapa unit. Ya, ALCO itu mungkin akan rapat mingguan atau bulanan gitu ya, melihat posisi banknya gitu ya. Dan kalau dia kelebihan, mereka mungkin bisa lempar uangnya ke pasar uang. Pasar uang itu maksudnya ada bank-bank yang mungkin perlu gitu ya. Atau mereka investasikan gitu. Mereka investasikan itu makanya ada trading book sama banking book. Jadi dananya nggak ditempatkan di kredit, tapi dia beliin obligasi pemerintah misalnya. Jadi itu lebih favorable ya maksud saya. Lebih mungkin buat bank itu lebih apa ya? Lebih menguntungkan gitu ya kalau kita punya likuiditas lebih. Karena mereka bisa tempatkan di surat berharga gitu ya. Di apa namanya aset-aset lain gitu yang bisa menghasilkan, bisa menguntungkan gitu ya. Teman-teman bisa lihat BCA. Itu contoh. BCA itu salah satu banknya yang berkelebihan, kita bisa bilang berkelebihan likuiditas. Ingat kan likuiditas itu diukur dari mana? Dari misalnya LDR ya, loan to deposit ratio. Berapa besar pinjaman dibagi dengan dana yang dihimpun, kasarnya kan begitu. Regulasinya sebetulnya loan to deposit ratio itu 82% minimum. Ya, 82%. Jadi dari dana yang dihimpun kasarnya seenggak-enggaknya harus 80% itu disalurkan. Nah, BCA itu dia spesifik, maksud saya karena dana dia besar, dia posisi loan to deposit rasionya mungkin cuma 60-70% kadang-kadang. Dia nggak terlalu ekspansi di kredit. Mungkin kita-kita yang di masyarakat bisa merasakan tuh. Dia nggak terlalu, dia sangat pilih-pilih untuk kasih kredit. Gitu, dia justru likuiditasnya yang besar ya, dananya yang besar. Dia nggak terlalu jor-joran di situ gitu. Dan itu bisa terlihat sih sebetulnya. Nanti kalau mereka mau salurkan kredit, mereka pilih sektor-sektor yang ini ya, sektor-sektor yang menurut mereka menguntungkan. Nah, itu di situ nanti berperan lagi manajemen risiko kredit. Gitu. Jadi kalau likuiditas itu sebetulnya kalau likuiditas berlebih, sebetulnya Mas Agus itu lebih favorable buat banknya ya. Yang lebih menakutkan itu kalau likuiditasnya kurang sebetulnya. Lebih Iya, iya, Pak. gitu ya. Jadi nggak harus toh ke kredit yang umum aja ya, Pak ya? Nggak, kalau mereka berlebihan nggak harus ini. Nggak harus ditempatkan di kredit gitu. Mereka bisa tempatkan di surat berharga. Ya, ya. Makasih, Pak. Nah, itu juga gunanya kita belajar manajemen risiko ya. Di surat berharga ini ada dua macam. Ada yang
memang dibeli untuk dijual kembali, atau di tempat dibeli untuk ditempatkan sampai jatuh tempo. Itu dia yang tadi, kalau dibeli untuk dijual kembali itu posisinya di trading book. Kalau dibeli untuk disimpan sampai jatuh tempo itu jatuhnya di banking book. Misalnya apa? Kita beli obligasi pemerintah di banknya. Obligasinya jatuh tempo 10 tahun lagi. Bank itu bisa memutuskan apakah ini akan dijual kembali gitu ya untuk memanfaatkan likuiditas yang lebih, atau dia jual kembali, atau dia simpan sampai obligasi itu jatuh tempo. Kira-kira begitu. Nah, ini saya pengennya kita itu punya dapat gambaran besarnya ya, karena ini udah 2 sesi terakhir. Ke minggu depan kita dapat gambaran besarnya. Sebetulnya buat apa gitu ya, kita bank itu sangat memperhatikan manajemen risiko. Kalau kita ingat tahun-tahun 98 itu salah satunya memang manajemen risiko itu belum diterapkan. Jadi terjadilah cyclical gitu ya, maksudnya dana dari asing yang ada di Indonesia seluruhnya keluar gitu ya, entah isu apa yang berhembus mulai dari Thailand dan di Indonesia itu hampir seluruhnya keluar. Dan waktu itu kebijakan dari Bank Sentral itu langsung menaikkan suku bunga. Jadi kurs waktu itu sebelum krisis itu rupiahnya 2.500, sesudah krisis rupiah itu 15.000. Hampir naik 6 kali lipat. Ya, jadi Bank Sentral waktu itu menaikkan suku bunga sampai dengan 60% untuk menjaga supaya dana itu nggak keluar. Gitu ya, tetap berinvestasi di Indonesia. Nah, kalau menurut teman-teman sebetulnya kondisi saat ini lebih parah atau lebih baik dari tahun 98? Jadi kita mesti tahu bahwa sektor itu ada 2 ya, satu sektor keuangan, satu lagi sektor real. Sektor real ini yang memang betul-betul berjalan mulai dari pabrik gitu ya, perdagangan, itu sektor real. Di satu sisi ada sektor keuangan. Sektor keuangan ini yang sering menampung misalnya adanya investasi asing dari luar. Misalnya karena bursa saham Indonesia dinilai bagus, itu sering asing itu sangat berperan di bursa saham Indonesia gitu kan. Jadi kalau saham kita, kalau asing udah masuk tuh, nanti harga saham kita cenderungnya untuk pada naik gitu. Tapi misalnya nanti terjadi sesuatu, uang asing itu nanti keluar lagi gitu. Jadi itu tuh sebetulnya udah masuk ke risiko pasar. Nah, kita belajar manajemen risiko bank, berarti kita itu menjaga, memperhitungkan risiko ini yang terjadi di bank seperti apa, diidentifikasi, lalu dikendalikan. Dikendalikan kenapa? Karena bank itu bisa berisiko secara sistemik, gitu ya, bisa berpengaruh kepada perekonomian secara langsung. Makanya diatur oleh Basel, bukan Basel, disepakati dengan Basel, disepakati juga di Basel itu bahwa regulator harus berperan. Bank sentral harus berperan. Jadi di Basel 1 disebutlah bahwa modalnya itu harus 8%, kasarnya begitu ya. Menurut dengan berdasarkan aktiva menurut risiko yang sudah ditimbang menurut risiko. Lalu berlanjut ke Basel 2 udah memasukkan risiko operasional dan bahwa bank itu bisa menetapkan modalnya sendiri. Gitu ya. Jadi regulator hanya menetapkan yang minimum. Nah, ini yang kita mau bahas di sesi 12 dan 13. Oke. Saya lanjut. Jadi teman-teman kalau agak bingung, coba balik ke textbook. Saya khawatir nggak nangkep gitu ya poin besarnya. Textbooknya kan saya udah kasih. Ini yang sesi 13 juga saya udah kasih di grup ya. Ini yang sesi 12 dulu. Nah, ini Enterprise Risk Management. Apa yang dimaksud dengan Enterprise Risk Management? Kita itu belajar ada 8 jenis risiko gitu ya, 8 jenis risiko. Enterprise Risk Management ini sebetulnya lebih ke kerangka kerja yang melihat semua risiko itu secara komprehensif dan terintegrasi. Jadi mulai dari risiko pasar, risiko likuiditas gitu ya, risiko operasional dan lain-lain gitu, ada 8 jenis risiko. Nah, itu dilihat secara lebih terintegrasi. Untuk apa gitu ya?
Dengan demikian banknya itu bisa menentukan gitu, menentukan apa namanya hal-hal yang lebih menguntungkan buat mereka dan mereka bisa mengcover risiko itu dengan modal yang cukup gitu ya. Jadi kalau kita belajar akuntansi itu disebutkan bahwa tujuan perusahaan itu adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dalam hal ini berarti adalah memaksimalkan nilai dari perusahaan itu. Yang beruntung siapa? Ke pemegang saham. Ya, pemilik saham. Begitu juga dengan bank sebetulnya. Nah, bank ini akan menggunakan, karena dia beresiko dan dia juga diatur modalnya, bank ini juga menggunakan kerangka enterprise risk management. Ya, sederhananya ini metode definisi dari James Lam ini. Enterprise risk management adalah kerangka kerja yang komprehensif dan integratif untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Sebetulnya ini sudah berkembang gitu ya. Kalau risiko kredit hanya risiko kredit, risiko pasar, dan operasional, ini berkaitan dengan Basel II. Gitu ya. Tapi sebetulnya juga bahwa risiko itu kan ada 8 gitu ya. Kita udah berkembang lebih dari 2, lebih dari 3 gitu. Jadi udah lebih berkembang dari Basel 2 gitu. Basel 2 memang mengukur risiko kredit, pasar, dan operasional. Ini nanti dengan kaitan dengan regulator juga. Tapi banknya sekarang sudah bisa menentukan economic capital sendiri. Nah, dengan sistemnya ini, dengan IRM ini, maka bank itu memiliki kemampuan untuk menghitung besar risiko dan modal yang diperlukan. Ya. Jadi juga mengenali aktivitas bisnis yang paling menguntungkan. Nah, ini di bagian ini gambarkan nih. Ini ada risiko kredit, ada risiko pasar, dan risiko operasional. Ini nantinya akan disusunlah suatu profil risiko atau risk profile. Gitu ya. Ini bukan 3 nih, sebetulnya 8 nih. Ini bukan 3, ini mungkin textbooknya berkaitan dengan Basel 2 tadi ya, menyebut yang wajib itu kan di Basel 2 menyebutkan ini gitu. Nanti akan disusun suatu profil risiko. Ya, jadi enterprise risk management itu akan terintegrasi dan akan pada akhirnya bank itu bisa mengalokasikan modal per SBU, ini strategic business unit. Jadi unit mana yang lebih menguntungkan sehingga bank ini akan menghasilkan apa namanya unit yang lebih menguntungkan dan produk yang lebih menguntungkan gitu. Kalau teman-teman bayangin misalnya ya, kredit mikro itu biasanya atau kartu kredit itu suku bunganya tinggi. Suku bunganya tinggi. Kalau secara keuangan mungkin kita akan beranggapan bahwa kredit mikro atau kredit kartu kredit itu paling menguntungkan. Belum tentu. Karena kredit mikro dan kartu kredit itu mungkin memerlukan alokasi modal yang lebih besar. Kenapa? Karena ternyata yang bermasalah, kredit bermasalahnya lebih besar di kredit mikro dan di kredit kartu kredit. Jadi belum tentu itu menguntungkan. Dengan adanya IRM ini, bank itu bisa memilah mereka mau ekspansi di sebelah mana, gitu. Ya, jadi risiko itu dikendalikan dan alokasi modalnya itu akan didasarkan kepada risiko. Nah, ini yang digunakan di kerangkanya ini menggunakan enterprise risk management. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ini organisasinya, ya biasanya di manajemen di bank itu ada unitnya tersendiri, ada direkturnya tersendiri, ada komitenya tersendiri gitu. Komite manajemen risiko. Nah, tadi sebetulnya IRM ini, Enterprise Risk Management ini menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan profil risiko, ya, atau risk profile. Nanti waktu saya sampaikan sedikit, waktu regulator mengukur kesehatan bank, dia juga akan menggunakan risk profile ini, profil risiko ini. Jadi profil risiko ini bukan saja digunakan oleh bank, tapi juga oleh regulator. Nah, apa itu profil risiko? Nanti saya kasih lihat contoh barangnya ya. Maksud saya bahwa itu real, bahwa teman-teman harus tahu bahwa itu ada. Di profil risiko ini akan menginformasikan risiko yang melekat
pada setiap aktivitas bank dan sistem kontrolnya yang dilakukan terhadap risiko itu atau mitigasinya yang dilakukan, ya. Nah, ini laporan profil risiko selain digunakan untuk regulator juga untuk internal bank. Berapa jenis risiko? 8 jenis risiko. Ya, risiko pasar, risiko likuiditas, kredit, operasional, hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Lalu bagaimana si regulator menilai profil risiko ini? Regulator akan menilai profil risiko itu akan berdasarkan 4 pilar ini. Prinsip 4 pilar. Jadi 8 risikonya ada di sini. Ini materinya saya udah sampaikan ya. Jadi kalau materi sesi 12 saya mau pakai yang ini. Saya nggak mau pakai yang ada di siakat. Ya, karena agak terlalu luas ceritanya, nanti membingungkan. Tapi saya pakai yang ini. Saya udah pernah share di grup juga, sesi 12. Nah, 4 pilar. Jadi penilaian kontrol risikonya bagaimana? Prinsipnya 4 pilar. Yang dilihat adalah 1, pengawasan aktif dari komisaris dan direksi. Kedua, apakah sudah ada kebijakan prosedur dan penetapan limit, gitu ya. Apakah banknya sudah punya nih prosedur untuk mengatasi risiko itu, memitigasi risiko itu, dan sudah menetapkan limit seperti saya contohkan tadi. Di treasury, unit treasury itu ada dealer. Dealer itu bisa trading setiap hari. Kalau tidak ditetapkan limit, misalnya maksimum trading 1 hari 1 miliar, dia bisa kemana-mana. Dan kalau terjadi kerugian itu tidak terkontrol. Jadi ada penetapan limit. Lalu ada proses identifikasi yang dilihat ada apakah sudah diidentifikasi, sudah diukur, sudah dikendalikan gitu. Dan apakah ada sistem pengendalian intern. Nah, nanti ini hasilnya adalah risk assessment. Hasil penilaian. Risikonya nanti ada kuantitatif, ada kualitatif. Ya. Kuantitatifnya akan diukur parameter per jenis risiko dan efektivitas penerapan 4 pilar ini. Inilah yang akan menghasilkan risk profile ini. Nah, apakah risk profile itu hanya mencakup bank itu saja? Enggak. Tapi juga akan mencakup anak perusahaan. Jadi banyak bank itu punya anak perusahaan, misalnya asuransi, perusahaan leasing gitu ya. Ini juga punya risiko kan sebetulnya. Asuransinya, leasingnya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama mereka, itu bisa menyebabkan berdampak kepada banknya. Nah, itu yang makanya dilakukan secara terintegrasi. Itu makanya menggunakan enterprise risk management. Saya kasih contoh sebentar. Ini contoh. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada, Pak. Ya. Nah, ini realnya ya. Realnya waktu. Kok ini lagi? Sorry. Nah, ini kelihatan nggak RGEC? Yang di layar muncul RGEC. Halo? Mas, Belum, dari Pak. sesi 12, Pak. Nah, ini contoh waktu regulator melakukan laporan gitu ya ke regulator. Jadi waktu regulator mengukur kesehatan satu bank, ini real contoh ringkasan report dari kesehatan bank. Apa faktor yang diukur? Kalau dulu itu ada CAMELS, capital, aset, manajemen, earning, likuiditas. Tapi kalau sekarang itu sebetulnya ada RGEC. Yang dilihat adalah risk, governance, earning, dan capital. Risk itu apa? Risk itu, ini contohnya, contoh posisi keuangan banknya digambarkan, lalu ada RGEC itu adalah risk profile, tadi profil risiko yang kita sebut tadi, ada tata kelola perusahaan, ada good corporate governance, lalu earning, kemampuan menghasilkan laba, lalu permodalan atau capital. Jadi RGEC. Nah, dalam hal ini risk profile-nya ternyata banknya termasuk peringkat 2.
Tata kelolanya peringkat 1, rentabilitas kemampuan menghasilkan laba peringkat 1, permodalan peringkat 1. Sehingga tingkat kesehatan bank atau TKB-nya dinilai peringkat 1. Ini contoh bagaimana regulator mengakses kesehatan bank. Nah, inilah yang pertama ya, RGEC. Yang pertama adalah risiko. Itu pakai risk profile. Ada berapa risiko? Ada 8. Ya, contoh ini risiko kredit itu akan dinilai. Ukurannya apa? Misalnya ukurannya NPL, non-performing loan, kredit bermasalah, loan at risk, pinjaman yang berisiko, lalu komposisinya seperti apa, lalu tingkat portofolio. Jadi waktu kita belajar risiko kredit itu kan ada di situ. Salah satunya adalah portofolio, supaya banknya tidak terkonsentrasi pada salah satu sektor. Gitu ya. Lalu ini mitigasinya selama tahun berjalan. Apa yang sudah dilakukan bank itu? Ya, antara lain penyesuaian kebijakan percepatan proses kredit gitu ya. Penanganan portofolio debitur yang terdampak dengan pandemi Covid gitu. Nah, ini ada mitigasinya. Lalu risiko pasar yang kita pelajari hari ini ya. Ukurannya identifikasinya antara lain apa? Selain kurs ada juga mengenai suku bunga. Portofolio surat berharga tadi yang contohnya BCA tadi, kalau dia kelebihan likuiditas, dia mungkin akan tempatkan di surat berharga. Apa yang dilakukan bank itu di tahun berjalan? Tetap melakukan monitoring, menjaga risiko nilai tukar di bawah 5% terhadap modal. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan Amelia juga tadi. Apa yang dilakukan bank itu antara lain untuk risiko nilai tukar? Bank itu menjaga bahwa exposure risiko nilai tukar itu hanya 5% di bawah modal, terhadap modal. Jadi dia akan jaga tuh portofolio falasnya, kalau nanti berfluktuasi, maksimum itu hanya 5% terdampak terhadap modal. Gitu ya. Nah, ini total ada 8 risiko. Ini tingkat kesehatan bank. Nanti saya share contohnya, contoh tingkat kesehatan. Nah, ini rekap penilaiannya. Ya. Dari 8 risiko. Ini baru profilnya aja, baru profil risiko aja. Gitu ya. Ini peringkat, ternyata banknya secara peringkat komposit itu masuk peringkat 2. Gitu ya. Lalu GCG, yang kedua adalah yang dinilai adalah good corporate governance. Apa itu good corporate governance? Bahwa bank itu punya tata kelola. Bahwa bank itu adalah satu unit yang saling berhubungan antara direksi, komisaris, karyawan, nasabah dan masyarakat umum gitu ya. Jadi bank itu sudah menerapkan tata kelola bahwa setiap orang, setiap unit itu punya tanggung jawab masing-masing. Punya transparansi, punya akuntabilitas. Jadi kalau good corporate governance yang dilihat pertama adalah transparan. Keterbukaan mengemukakan informasi, ini penting untuk masyarakat. Jadi masyarakat tahu sebetulnya posisi modal banknya berapa gitu. Jadi kalau kita pelajari laporan keuangan bank itu akan dibuka semua di situ, akan kelihatan. Oh, ternyata bank BTN gitu ya, saya lihat biaya bunga dananya itu 2,35% per tahun. Oh, ternyata bank ini BRI itu 1,7% biaya bunga dananya. Nanti dilihat lagi dari pendapatannya. Lalu dia punya CAR berapa gitu ya. Punya permodalannya berapa. NIM-nya berapa. Jadi teman-teman kalau mau iseng coba lihat di laporan keuangan bank itu NIM. NIM itu berarti kan spread bunga. Nah, bunga itu yang menggambarkan keuntungan bank itu gitu. Makin besar NIM-nya makin bagus. Tapi di sisi lain banknya juga menetapkan modal gitu ya, CAR. Modalnya berapa? Banyak sekarang bank itu sudah jauh di atas 8%. Akuntabilitas, ini juga kejelasan fungsi tanggung jawab, lalu responsibilitas gitu ya, bahwa bank itu sudah memiliki kebijakan sistem prosedur untuk penyediaan dana besar. Independen, tidak terpengaruh dari pihak manapun, gitu ya. Jadi bank itu dalam beroperasi tidak terpengaruh dari pihak manapun. Ya, antara lain apa? Benturan kepentingan.
Jadi setiap pejabat bank, pejabat eksekutif itu harus lapor tuh sebetulnya. Setiap pegawai bank harus lapor juga bahwa mereka tidak berkaitan atau dengan pemegang saham, tidak punya saham terhadap bank itu gitu. Atau mereka tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan debitur besar misalnya yang bisa menjadi benturan kepentingan. Nah, itu jelas diatur di Good Corporate Governance. Jadi teman-teman bisa bayangin bahwa bank itu sudah punya metode pengaturan yang sebegitu rigid. Kalau dibandingkan dengan pemerintah, nih saya kritik pemerintah, agak lucu gitu. Pemerintah sendiri hampir seperti tidak mengenal benturan kepentingan. Antara lain pejabat ini punya saudara ini, pejabat ini punya anaknya jadi ini, pejabat ini menikah dengan ini, kalau di perbankan itu sama sekali nggak boleh. Karena nanti apa? Karena nanti ada benturan kepentingan. Ya, lalu fairness bahwa rencana bank itu sudah disusun dengan ketentuan yang berlaku. Itu tadi good corporate governance, lalu earning, ya ini kemampuan menghasilkan laba, bank ini dinilai masuk PK1 atau peringkat 1. Ini ukuran-ukurannya tadi ada ROA, ada ROE gitu ya. Dan terakhir capital. Ini adalah ujungnya. Bank itu memiliki modal yang cukup. Kalau kita lihat di bank ini, contohnya CAR-nya itu dari 19,9 19,6. Jauh di atas standar minimum 8%. Jadi dia sudah mencadangkan modal yang lebih besar. Gitu. Lalu leverage ini berkaitan tadi dengan likuiditas. Ya, seberapa besar bahwa bank itu mampu melunasi kewajiban liabilitas dalam jangka panjang. Menggunakan apa modelnya leverage ratio. Dividen payout, berapa persen dari laba yang dihasilkan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Oke. Ini nanti saya share contoh tingkat kesehatan bank. Saya balik lagi ke ini ya, materi sesi 12. Ini nggak saya upload di ini karena nggak bisa di Siakat, jadi udah saya share di grup. Nah, dari profil risiko, kita balik lagi sebetulnya bank itu punya struktur modal yang ditentukan oleh regulator. Ya, berapa persen sebetulnya bank itu harus punya modal, dia tidak bebas menentukan modalnya sendiri. Nah, ini yang tadi, jadi bank itu kalau kita lihat modalnya itu ada bisa kita bagi dua, regulatory atau economic capital. Regulatory itu adalah yang harus dimiliki bank, yang diatur oleh regulator. Ya, jadi mungkin regulator menilai risiko banknya dan dia akan kembali atau dia menetapkan saja, oh bank ini harusnya minimum CAR-nya 8%. Itu yang diatur oleh regulator. Lalu ada economic capital. Nah, economic capital ini banknya sendiri yang menilai, menghubungkan modal dia dengan risiko. Gitu ya. Sehingga dia bisa menilai ke depan mana unit lebih menguntungkan. Penilaiannya berdasarkan apa? Berdasarkan probabilitas, kemungkinan kerugian di masa yang akan datang dengan statistik, dengan tingkat kepercayaan tertentu. Nah, ini metodenya sebetulnya Basel II sudah memberikan metode untuk 3 risiko, walaupun risikonya sekarang ada 8. Ya, saya nggak akan sebutkan satu-satu ini metodenya, karena ini lebih ke statistik dan terlalu jauh gitu maksud saya untuk kita pelajari. Nggak mungkin waktunya kita pelajari dalam 1 semester. Nah, ini penentuan economic capital. Economic capital itu bank akan mengukur dulu expected loss. Jadi rata-rata kerugian yang sudah yang diantisipasi terjadi dalam periode tertentu. Biasanya di sini. Sumbu kanannya ini adalah nilai kerugian, sumbu atas juga sumbu Y-nya ini adalah frekuensi dari kerugian. Bank akan mengantisipasi di sini. Ya, rata-rata kerugian yang bisa diantisipasi segini. Tapi bank juga akan mengantisipasi unexpected loss. Kerugian yang dinilai berpotensi terjadi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Misalnya kalau banknya menetapkan tingkat kepercayaan 99,97%, berarti sisanya 0,03% atau 3/10.000
itu bank itu percaya bahwa 3 dari 10.000 bank akan menjadi bangkrut dalam 12 bulan ke depan. Sehingga banknya akan menetapkan tambahan modal lagi di sini di economic capital. Jadi ditetapkan berdasarkan probabilitas dan tingkat kepercayaan yang ditetapkan oleh banknya sendiri secara statistik. Nah, ini contohnya, misalnya regulatory capitalnya ini yang di sebelah kiri dan economic capitalnya ada di sebelah kanan. Gitu ya. Di sini 8%, di sini mungkin nanti di sebelah economic capital bisa 19%. Tadi kita lihat tadi di tingkat kesehatan bank. Nah, ini juga nanti untuk mengukur kinerja. Ada beberapa model, saya nggak jelaskan di sini. Nah, ini contoh alokasi berdasarkan resiko. Jadi misalnya bank ini ada kredit wholesale, ada kredit retail. Wholesale ini ada beberapa segmen lagi, segmen A, segmen B, segmen C, segmen D. Kredit retail juga ada, misalnya ada kredit mikro, ada kartu kredit, gitu ya, ada kredit KPR gitu, di sini. Nah, bank ini akan menghitung resiko, gitu ya, berdasarkan realisasi selama ini, pendapatan bunganya berapa, cadangan kerugiannya berapa, pendapatan bunga net sesudah kerugian berapa, gitu ya, dan dia akan melihat akan menimbang resikonya. Dan lalu akan menimbang capital intensity-nya. Jadi keperluan modalnya seperti apa. Dan itu akan berpengaruh ke cadangan modal. Gambaran sederhananya begini. Untuk wholesale A, segmen A ini, setiap 1 triliun dia berekspansi, maka bank itu akan memerlukan tambahan cadangan modal 118,5 miliar. Gitu. Untuk segmen B, dia akan perlu tambahan 151 miliar modal. Setiap 1 triliun ekspansi. Nah, ini gunanya kita belajar manajemen risiko. Pada akhirnya, sesuai Basel tadi, nah ini misalnya gambarannya begini, CAR minimumnya itu sesuai ketentuan regulator 8%, bank itu mungkin akan menambahkan, gitu ya. Ada tambahan modal dan lain-lain, sehingga modal minimumnya menjadi 12,33. Lalu ada lagi, ada capital conservation buffer. Ini wajib bank itu minimum misalnya menetapkan dia harus 2,5%. Lalu ada counter cyclical buffer. Ini misalnya berkaitan dengan resiko sistemik. Ternyata di tahun itu bank itu merasa tidak ada terjadi resiko sistemik berdasarkan probabilitas. Sehingga dia mencadangkan 0%. Sehingga pada akhirnya CAR itu bank itu menetapkan 18,41%. Di atas ketentuan regulator. Kenapa? Karena dia menilai dia lebih ada risiko yang harus di-cover dan dia bisa memilih unit-unit mana yang lebih menguntungkan sehingga dia akan berekspansi di situ dan dia akan menambah modal di situ. Itu ada pertanyaan sampai sini? Nah, saya masuk ke sesi 13 ini karena sebetulnya berkaitan. Tadi ini berkaitan dengan CAR atau kewajiban penyediaan modal minimum. Ya, saya nggak bahas lagi definisi modal, fungsinya, penyangga penyerap kerugian. Saya nggak bahas lagi di sini. Lalu CAR itu dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan aktiva beresiko. Ini kita belajar manajemen risiko. Atau dibandingkan dengan dana pihak ketiga. Gitu ya. Nah, CAR itu mengukurnya seperti apa? CAR itu mengukurnya adalah modal inti dan cadangan dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Contoh aja langsung ya, waktunya pendek. Nah, ini contoh aktiva bank. Bank itu akan menilai risiko dari aktiva yang ada di dia. Ya, mulai dari kas, giro pada Bank Indonesia gitu ya. Penempatan pada bank lain. Ini pembiayaan atau kredit gitu ya. Dan dia akan menilai uang kas misalnya. Uang kas, oh ternyata risikonya ini rendah. Dia menetapkan bobotnya 0%.
Surat berharga, dia surat berharga pemerintah gitu ya. Dia menilai ini tidak beresiko, bobotnya 0%. Gitu ya. Tapi ada investasi, dia menilai bobotnya ini beresiko sehingga dia memberikan bobot 100%. Pada akhirnya, nah berdasarkan bobot ini dikalikan, maka inilah yang menjadi aktiva tertimbang menurut resiko. Misalnya 125.500 untuk kas, 0% berarti ATMR-nya 0. Penempatan pada bank lain 20% berarti ATMR-nya 340.000. Total maka perhitungan ATMR-nya adalah 8.670 miliar. Ini kita total semua dan baru dia akan kalau banknya misalnya punya modal sebesar modal intinya ada 1016, modal pelengkapnya 1016, maka total modalnya ada 2033. KAR itu adalah 2033 dibagi 8670.000 kali 100% atau 23,45%. Baik, untuk sesi 13 ini ada disebut juga di materi ini mengenai API ya. Arsitektur Perbankan Indonesia. Saya nggak akan bahas. Karena API ini adalah sebetulnya rencana Bank Indonesia. Jadi mungkin nggak berkaitan dengan keilmuan gitu ya. Ini lebih dari rencana regulator gitu ya terhadap industri perbankan ke depan. Jadi dibentuklah Arsitektur Perbankan Indonesia. Saya nggak akan bahas ini mengenai program kegiatan API, struktur kegiatannya, tujuannya gitu ya. Karena ini lebih ke rencana regulator. Nah ini kita balik lagi. Jadi aturan-aturan itu, permodalan itu sudah dimulai dari Basel 1. Ya, Basel 1 tahun 70-80-an. Bahwa bank itu direkomendasikan memiliki modal minimum 8% gitu ya. Dan lebih berfokus kepada kredit risk gitu ya, risiko kredit ya, yang berpotensi merugikan bank. Dan juga sudah melakukan bobot gitu ya, bobot. Lalu ini bobot-bobot menurut Basel 1 ketentuannya. Misalnya tadi uang kas itu dinilai bobotnya 0% gitu. Saya masuk ke Basel 2 ya. Basel 2 ini sudah mengizinkan bank untuk menggunakan model internal. Jadi boleh tuh banknya mengukur berdasarkan model dia sendiri. Ya, jadi 8%-nya tetap tapi model penilaiannya silahkan. Tujuannya apa? Supaya risiko integrasi pengukuran risiko seperti IRM yang kita pelajari saat ini, sensitivitas risiko kredit dan lain-lain. Utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan modal. Ya, ini Basel 1, Basel 2. Nah, Basel 2 itu pilarnya ada 3. Mengenai KPMM atau KAR, yang kedua mengenai regulasi, ini mengenai peran dari regulator, lalu disiplin pasar, ini terkait dengan keterbukaan gitu ya. Bank itu terbuka. Ya, keterbukaan ini nih penjelasan dari 3 pilarnya Basel 2. Saya nggak akan bahas teknisnya ini mengenai probability of default, exposure at default gitu ya. Tapi 3 pilar utamanya Basel 2 itu ini. Ya. Ada minimum capital requirements, minimum modal, ada peran dari supervisor atau regulator, dan market disiplin. Keterbukaan terhadap publik. Metode-metodenya, bobot risiko, ini saya nggak akan bahas, tapi pada akhirnya bank itu akan menentukan modalnya sendiri. Dalam bentuk apa? Dengan misalnya dengan tadi ya, ada regulatory capital, ada economic capital. Ini udah ke model-modelnya.
Nah, ini economic capital secara definisi, jumlah modal yang dibutuhkan untuk menutup potensi kerugian pada level yang ditolerir. Ya, bahwa penggunaan modalnya juga akan lebih efektif ya, lebih optimis gitu. Lebih besar dari expected loss, bahwa economic capital itu harus dipelihara dan lebih besar dari expected loss. Ya, ini udah jam 9.15, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup ya, udah mau nyambung sesi berikutnya ya. Terima kasih, saya tutup aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.